Halo, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, jadi sebelum kita memulai ritual CSS kita atau tutorial mengenai video CSS kita, yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai bagaimana sih cara menempatkan CSS pada HTML kita. Nah, jadi yang akan kita buat pada hari ini adalah mengenai eksternal, internal, dan inline. Nah, jika kalian penasaran, tonton aja videonya sampai selesai. Nah, kita sudah buka text editor kita ya. Yang kita gunakan di sini adalah Sublime Text 3. Jadi teman-teman seperti biasa, teman-teman buat folder baru, namakan pertemuan 1 ini. Habis itu bikin file baru, kita kasih nama CSS1 ini ya. Nanti di setiap video-video selanjutnya kita akan buat folder baru dan file baru. Nah, kita buat tag HTML dulu ya. HTML tab, bentar, saya besarkan dulu. Cukup. Kita kasih judulnya CSS 1 ini ya. Misalkan kita buat H1 ya. Latihan penempatan CSS. Kita kasih HR, kita buat paragraf. Lalu kita tulis sembarang lah, misalkan orang ini ya. Kita save, kita lihat dulu hasilnya seperti apa di browser. Nah, ini ya, bagus. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama mengenai penempatan CSS pada HTML. Nah, teman-teman, untuk menempatkan CSS pada HTML ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama adalah disebut dengan eksternal. Jadi eksternal ini nanti kita akan hubungkan suatu HTML kita dengan link yang terhubung ke halaman CSS kita nanti. Nah, bagaimana caranya? Kita simak aja. Nah, yang kedua ada internal. Dan yang ketiga ada inline. Nah, yang pertama mengenai eksternal ya. Jadi untuk eksternal ini kita bisa buat dulu satu folder file baru ya. Nah, kita namakan Ctrl Save style.css seperti ini ya. Nah, kita namakan. Nah, lalu di bagian head ini kita hubungkan menggunakan tag link seperti ini. Lalu kita arahkan ke file CSS kita. Nah, style CSS seperti ini ya. Kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa di browser. Kita refresh. Belum ada perubahan ya karena kita belum memasukkan CSS kita. Nah, kita buat di sini misalkan kita ingin merubah H1-nya gini. Dia berada di tengah. H1 ini. Nah, kita gunakan text align center untuk membuat teksnya berada di tengah. Kita save, lalu kita refresh halaman kita. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan warna, misalkan color, tulisannya jadi blue gitu ya. Save, kita lihat. Nah, warnanya jadi biru seperti ini. Nah, inilah teknik penempatan CSS yang dinamakan dengan teknik eksternal. Jadi kita menghubungkan CSS-nya menggunakan eksternal ini. Nah, kelebihan dari kita menggunakan teknik eksternal ini adalah apabila nanti kita membuat suatu HTML yang banyak gitu kan, udah misalkan barisnya ini ada beratus-ratus atau mungkin beribu-ribu ya. Kalau kita mengeditnya satu-satu, maka teman-teman nanti akan kesusahan sendiri. Jadi teman-teman bisa gunakan eksternal ini, dan ini sangat disarankan supaya nantinya tidak bingung antara yang mana HTML, yang mana CSS-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah internal CSS sendiri. Nah, ini kita hapus dulu ya. Supaya nanti kembali lagi, kita hapus, kita save, kita lihat dulu. Nah, udah kembali lagi ya teman-teman. Nah, untuk di internal sendiri, teman-teman bisa gunakan langsung tag style di head HTML teman-teman. Type-nya nggak masalah ini.
atau kita hapus saja ya. Hapus. Lalu kita misalkan pengen memberikan H1 ini di tengah gitu ya. Kita buat H1 seperti ini. Sama kayak tadi, text align center. Ini. Sebentar ya. Kita lihat hasilnya. Nah, udah berubah kan teman-teman? Nah, atau kita ingin memberikan warna, misalkan color, kita besarkan tulisannya, font, size 100 pixel ini ya. Nah, dia akan jadi 100 pixel seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya juga mudah karena dia akan memisahkan CSS dengan HTML-nya, namun dia masih tetap dalam satu HTML. Jadi di antara 3 metode yang bisa digunakan ini, saya sangat menyarankan teman-teman menggunakan eksternal ini nanti untuk menggunakan CSS ya. Nah, kita hapus ya. Kita hapus saja stylenya. Nah, yang terakhir adalah inline. Sesuai dengan namanya inline, di dalam baris, artinya teman-teman memberikan stylenya langsung di tagnya ini. Teman-teman cukup menuliskan saja tag style, atribut style seperti ini. Lalu misalkan teman-teman ingin memberikan warna ya, color titik 2 blue gini ya. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, warnanya berubah. Nah, teman-teman untuk seperti ini ya teman-teman, sebenarnya ini tuh agak susah karena nanti teman-teman akan bingung ya kalau misalkan HTML teman-teman udah banyak sekali. Jadi saya sarankan untuk selalu menggunakan yang eksternal sehingga tidak tercampur antara HTML dengan CSS teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan masih ada yang dibingungkan, boleh banget langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton ritual CSS atau CSS hari kita, yakni mengenai bagaimana menempatkan CSS di HTML kita. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan salam.